Nino nekat menghubungi Avalan. Di ruangannya, Nino mondar-mandir seperti ayam kehilangan induk. Tangan bosnya diperban lagi. Darah tadi sudah dibersihkan. Tapi tatapan gelap Raka masih jelas terasa seperti badai yang belum meletus. Aduh, ini kalau dibiarkan, Pak Raka bisa melenyapkan orang hanya karena sebuah pase shoot. Nino mengusap wajahnya panik. Ia menatap pintu ruangan Raka. Tertutup rapat. Di baliknya, bosnya duduk diam dengan laptop terbuka. Tapi tidak jelas apa ia bekerja atau menghancurkan meja. Nino menarik napas, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Ya Allah, maafkan saya kalau ini salah. Tapi kalau dia marah lagi perusahaan ini bisa lenyap." Nino membuka ponselnya. Ia sudah mendapatkan nomor Avalan dari data publik. Dan sedikit kepintaran stalker seorang asisten top. Ia mengetik, "Halo Nona Avalan, saya Nino, asisten Pak Raka." Tidak Jetty, ia hapus. Ia panik. Ia akhirnya menelpon langsung. Avalan menerima telepon. Avalan sedang kaca periasannya di ruang ganti studio saat ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. "Halo," dengan Avalan. "Nona, ini saya, Nino, asistennya Pak Raka." Avalan langsung tegang. "Ada apa? Apa Raka baik-baik saja?" Nino menelan ludah. "Sebenarnya, ada kecelakaan kecil." Avalan berdiri dari kursinya spontan. "Apa? Kecelakaan apa?" Nino menutup mulutnya agar tidak terdengar Raka jika tiba-tiba keluar. Tangan Pak Raka tertusuk pecahan kaca. Lumayan dalam, tapi sekarang sudah diperban. Dia bilang gak apa-apa. Tapi kelihatannya tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Avalan membelalakan mata. Nino makin panik. "Tolong Nona, jangan beritahu Pak Raka kalau saya menghubungi Anda. Saya bisa dipecat kalau ketahuan." Avalan memejamkan mata, menenangkan diri. "Baik Pak Nino, bagaimana bisa kecelakaan itu terjadi? Raka itu selalu hati-hati." Nino ingin bilang gara-gara Nona dipeluk orang lain. Tapi jelas ia tak berani berkata seperti itu. Bisa-bisa besok ia akan pensiun. "Iya Nona." Gelasnya pecah begitu saja. Mungkin OB yang ceroboh tidak mengecek gelasnya. "Pak Nino," Avalan menekan nada suaranya. "Bukankah OB di sana direkrut dengan profesional? Bagaimana bisa seceroboh itu?" "Ah, ya, Anda benar. Mungkin kali ini memang terjadi begitu saja. Tapi Nona, saya mohon, jangan bilang ke Pak Raka kalau saya yang memberitahu. Tolong, pura-pura tidak tahu saja." Avalan menarik napas panjang. Hatinya langsung diliputi rasa khawatir yang aneh dan menyakitkan. "Baiklah, hari ini aku bisa datang jam 2 sampai jam 4. Setelah itu aku syuting iklan jam 6. Nino hampir menangis lega. "Astaga, terima kasih Bu Avalan. Terima kasih. Saya percaya hanya Anda yang bisa membuat Pak Raka baik-baik saja." Avalan menahan napas. Ia menatap dirinya di cermin. Wajah cantiknya masih full makeup photoshoot, tapi matanya berubah serius. Ia mengetik pesan cepat pada Marshe. "Kak Marshe, tolong batalkan makan siang bareng sutradara Hendra. Bilang aku ada urusan keluarga mendadak. Aku akan ke kantor Raka." Marshe membalas cepat. "Aduh Valin, dia pasti kecewa tapi oke. Akan aku urus. Kamu hati-hati ya." Avalan menggenggam handphonenya erat. Raka cedera lagi. Karena apa kali ini? Ia tidak tahu apa alasan sebenarnya. Tapi hatinya tergerak. Ia menaruh topi dan masker, lalu mengambil coat. "Aku harus melihatnya." Sementara itu di kantor, di dalam ruangannya, Raka duduk diam. Di meja, dengan perban baru di tangannya. Laptop terbuka, ia mengecek laporan beberapa cabang perusahaan. Tapi foto Avalan dan pria yang memeluknya itu masih mengganggunya. Canggungan emosinya masih berputar seperti badai. Ia menekan pelipisnya. "Avalan, ada apa denganku? Kenapa aku memikirkan hal seperti ini? Aku sanggup membayar semua kontrak yang sudah kau tanda tangani. Aku sangat sanggup." Ucapnya berbicara dengan dirinya sendiri. Tapi yang ia tidak tahu, Avalan sudah dalam perjalanan menemuinya. Dan mungkin pertemuan itu akan membuat hubungan mereka naik ke level yang lebih dalam lagi.